Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku church. Selamat tahun baru, selamat datang di tahun 2025 yang bersuka cita. Sama-sama kita mau katakan haleluya, haleluya. Tolong dong tulis di kolom komentar selamat tahun baru dan tulis apa doa dan harapanmu di tahun yang baru ini. Dan hari ini memulai tahun yang baru, judul renungannya adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita mau satukan hati kita dulu yuk, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh ada di tahun yang baru ini. Kami percaya semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami boleh ada di tahun yang baru ini, Tuhan punya rencana bagi setiap kami untuk memasuki tahun yang baru ini. Maka doa kami, jadilah segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Jadilah segala sesuatu sesuai dengan rencananya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kami doa, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan mengubahkan hidup kami untuk memimpin kami masuk di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kerinduanku church yang disayang Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Judul renungan kita hari ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saya boleh kasih satu pesan buat saudara, masuk tahun yang baru 2025, ayo pilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin 2024 saudara nano-nano kayak roller coaster gitu. Tapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. So, pilihlah untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketika engkau berjalan dengan Tuhan, kau tidak akan pernah goyah. Masalah boleh ada, tapi engkau tetap kuat. Karena kekuatan yang dari Tuhan akan selalu menopang hidupmu. Dan apapun yang terjadi dalam 2024, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, God can do so much more. Ketika engkau pilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatunya lebih dan lebih daripada apa yang sanggup kita pikirkan. Sama-sama kita lihat. Yang pertama, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan berikan lebih dari apa yang kita minta. Firman Tuhan katakan Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Firman Tuhan katakan ketika kita datang meminta sama Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. So, 2025, letakkan harapanmu sama Tuhan. Apa yang kau minta, engkau doakan, naikkan sama Tuhan. Gak usah berharap sama manusia, Pak, Bu, anak-anak muda. Tapi berharaplah sama Tuhan, mintalah sama Tuhan, dan Tuhan akan beri pasti yang terbaik untuk anak-anaknya. Tuhan gak pernah gak jawab doa. Jawaban doa dari Tuhan, ya, tidak, dan tunggu dulu. Tapi ketika Tuhan katakan tidak, artinya Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik daripada apa yang kau minta. Ketika Tuhan katakan tidak, mungkin apa yang kau minta gak baik buat saudara. Firman Tuhan katakan Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dikatakan Dia mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Ketika engkau berdoa sama Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan apa yang jauh lebih baik, apa yang jauh lebih indah, apa yang jauh lebih dari apa yang kita minta sama Tuhan. Hari ini banyak doa-doamu di 2025. Naikkan doa-doamu sama Tuhan.
Dia pasti akan berikan yang lebih dari apa yang kita pinta. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. So, 2025 berjalan bersama dengan Tuhan, minta sama Tuhan segala yang terbaik Tuhan setelah sediakan buat saudara dan saya. Yang kedua, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan berjalan lebih dari apa yang kita rencanakan. Mungkin masuk tahun yang baru ini, saudara sudah punya rencana-rencana dalam hidup saudara. Saudara mau A, B, C, D, dan E. Tapi apapun rencana saudara, saya boleh katakan, saya boleh pesan, taruh rencana saudara ke dalam tangannya Tuhan. Kasih tahu Tuhan apa yang saudara rencanakan. Dan Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik daripada apa yang saudara rencanakan. Tapi Pak, kalau gitu kita nggak usah ngerencanain sesuatu dong. No. Tuhan mau kita untuk merencanakannya. Tapi nggak hanya sampai di sana. Tuhan mau untuk kita serahkan segala rencana kita sama Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Firman Tuhan katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya adalah sebaik-baiknya rencana kita, rencana Tuhan pasti jauh lebih baik. Di tahun 2025 ini, serahkan rencanamu sama Tuhan. Apapun itu, serahin aja sama Tuhan. Mungkin kejadian, mungkin gak kejadian. Tapi percayalah, segala yang dari Tuhan pasti yang terbaik. Kalau ada rencanamu di tahun ini yang gak terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Yang ketiga, yang terakhir, masuk tahun 2025. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan berjalan lebih daripada apa yang kita mampu. Firman Tuhan katakan, Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terbentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Saya mau katakan Pak, Bu, anak-anak muda, 2025, kalau engkau berjalan sendirian, engkau gak akan kuat. 2025, kalau engkau berjalan sendirian, engkau hanya mengandalkan kekuatanmu terbatas. Tapi kalau saya boleh pesan, 2025, berjalan bersama dengan Tuhan. Kau punya Tuhan yang ahlinya untuk menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil buat hidupmu. Bahkan Dia sanggup untuk melewati keterbatasanmu. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan koneksimu, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan apapun yang kau miliki, tapi andalkan Tuhan. Karena Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada satu kisah di Alkitab tentang tongkat di tangan Musa. Tongkat di tangan Musa hanya sekedar tongkat biasa. Tapi Tuhan bisa pakai tongkat itu untuk membelah lautan dan melakukan banyak mujizat. Hari ini apa yang ada di tanganmu, serahkan sama Tuhan. Bermitra sama Tuhan, Dia akan membawamu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dia akan membawamu melewati segala kemustahilan, segala keterbatasanmu. Ada kisah 5 roti 2 ikan. Tuhan sanggup untuk memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih, sisa 12 bakul. Artinya, sesuatu yang kecil yang ada di tanganmu, ketika engkau serahkan sama Tuhan, Dia sanggup berjalan lebih daripada apa yang kita mampu. So, masuk 2025, less of me, more of God. Biarlah kita semakin kecil, tapi Tuhan yang semakin besar. Dalam segala perencanaanmu, dalam segala hari-harimu, berjalan bersama Tuhan. Lebih daripada apa yang kita minta,
Dia akan sediakan lebih daripada apa yang kita rencanakan, bahkan lebih daripada apa yang kita mampu. Dia sanggup memberi yang terbaik. Let God lead. Biarkan Tuhan yang memimpin hidup saudara. Suatu hari, saya akan tutup sama kisah ini, saudara. Suatu hari Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian selama 40 tahun. Musa pernah ngambek sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau gak berjalan bersama denganku, aku gak mau berjalan. Kita bisa lihat Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya apa? Musa gak mau berjalan selangkah pun tanpa Tuhan yang memimpin dia. Miliki hati seperti Musa. Kau gak mampu berjalan sendirian. Minta Tuhan yang memimpin hidupmu. Hari ini, masuk tahun 2025. Terus minta tuntunan Tuhan. Terus minta pimpinan Tuhan. Percayalah, kau akan menutup tahun 2025 dengan penuh sukacita. Haleluya. Ini kami anak-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Masuk tahun yang baru ini Tuhan, kami mau Engkau yang terus memimpin kami. Kami mau Engkau yang terus membimbing setiap kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari bersama-sama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini janji kami Tuhan, di tahun 2025 ini Tuhan, tidak selangkah pun kami berjalan tanpa Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, pimpin langkah kami Yesus. Kami butuh Tuhan yang membawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu, ke dalam rencana-Mu yang jauh lebih indah, jauh lebih besar daripada segala rencana kami. Tahun ini kami mau menyerahkan segala keputusan kami, segala jalan yang akan kami pilih, segala rancangan kami ke dalam tangan-Mu. Kami merendahkan hati kami untuk Tuhan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus yang terus memimpin setiap kami, untuk kami masuk ke dalam rencananya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa,
Kami menyerahkan sepanjang tahun yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, gandeng setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Di kolam es banyak ikan hiu. God bless you. Selamat tahun baru. Bye-bye.